Mm. Selamat siang, Ini aku Raisa. selamat siang teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktunya ya pada siang ini. Sama-sama. Dengan Eh, senang hati. Langsung saja pada pertanyaan pertama ya. Baik-baik. Bagaimana Anda mempersiapkan diri sebelum mengajar? Oh, jadi buat aku pribadi ya, sebelum mengajar itu, aku biasanya tentunya gitu ya, baca ulang materi, terus nyari cara biar pelajarannya itu nggak ngebosenin. Kadang aku itu nambahin aktivitas seru kayak games, diskusi ringan, atau paling sering itu video singkat ya, biar suasananya lebih hidup. Anak-anak biasanya excited sama video-video singkat. Terus aku juga ngeliat dulu nih karakter siswa aku tuh kayak gimana. Jadi bisa nyesuaiin gaya ngajar aku. Jadi murid itu kan ada yang aktif dan ada yang masih malu-malu kadang-kadang seperti itu. Dan biasanya aku tuh kayak ngeliat contoh aktivitasnya tuh seringnya di TikTok gitu. Games-games menariknya kayak gitu. Ih, keren Raisa. Lalu Terima kasih. pertanyaan kedua, selain memiliki gelar TSL, bagaimana guru memastikan keterampilan praktik mereka sesuai dan adaptif dengan kebutuhan kelas yang beragam? Hmm, Kalau aku sih nggak mau cuman ngandelin teori ya. Jadi setiap kali beres ngajar, aku tuh kadang suka refleksi bagian mana yang jalan, bagian mana yang perlu dibenerin. Kadang aku juga nonton video guru lain, atau kan ibu aku juga kan guru ya. Kadang aku yang ngeliat gitu ibu aku ngajar gimana, atau nanya ke siswa langsung gimana mereka ngerasa bahwa mereka tuh di kelas gitu. Dan dari situ aku bisa tahu cara ngajar mana yang paling cocok buat murid-murid aku gitu untuk mereka. Seperti itu. Baik, lalu untuk pertanyaan ketiga, bagaimana guru menularkan kecintaan pada bahasa Inggris untuk meningkatkan motivasi siswa? Untuk aku usahain mereka ngerasa kalau bahasa Inggris itu asik, 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 dan bisa dipakai di daily life gitu, di kehidupan sehari-hari, di kehidupan nyata. Contohnya kayak lewat lagu, film, atau aktivitas kayak role play dan bikin apa video-video pendek gitu pakai bahasa Inggris. Terus aku juga sering cerita pengalaman aku gitu waktu belajar bahasa Inggris sama nyeritain pengalaman aku juga gitu waktu kemarin di Thailand biar mereka tahu kalau belajar itu proses gitu, nggak harus langsung bisa, nggak apa-apa diketawain juga gitu. Maksudnya toh kita mah belajar jangan takut salah lah gitu pokoknya mah. Dan improve mah buat diri kita sendiri gitu. Terus dikasih motivasi semangat dan dari situ mereka kayak oh iya jadi semangat deh. Jangan takut salah intinya kayak gitu. Keren, Raisa. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan 4. Bagaimana guru menggunakan berpikir kritis untuk mengevaluasi dan menyesuaikan materi ajar yang digunakan? Hmm, Berpikir kritis. Kalau aku nggak langsung nurut gitu, bukan nurut atau gimana ya, nggak langsung nurut sama buku teks gitu. Biasanya aku cek dulu nih materinya relevan nggak buat siswa, susah nggak. Kadang kalau terlalu susah tuh aku kayak gimana ya, dibuat seminimalis, bukan seminimalis, semudah mungkin gitu buat dimengerti siswa. Terus nyambung nggak sama kehidupan mereka gitu. Jadi ngerangkai cerita juga biar materinya tuh masuk gitu. Mereka tuh gampang ngertinya. Kalau terlalu rumit, aku sederhanain, nah gitu bahasanya. Jadi kalau terlalu mudah, kadang aku tambahin aktivitasnya gitu, biar nggak terlalu gampang juga. Intinya harus sesuai levelnya. Dan aku juga suka minta feedback dari mereka biar tahu materi mana yang mereka suka gitu. Kebanyakan sih mereka tuh suka materi yang berkaitan dengan
ini kuliner itu makanan. Baik, selanjutnya apa tindakan konkret dan rutin yang diambil guru untuk terus meningkatkan kompetensi dan pengetahuan metodologi terkini? Kalau aku suka banget cari inspirasi baru. Kadang ini Maya sekali-kali baca artikel kalau sempet. Seringnya yaitu di TikTok, nonton YouTube tentang teaching tips atau nanya ke guru-guru yang ada di sekitar aku, ya ibu aku atau guru-guru aku terdahulu. Terus aku juga sering coba metode baru ya di kelas kayak project based learning atau flipped classroom. Kalau berhasil aku terusin, kalau belum cocok kadang aku ubah lagi udahlah kayak ya kayak sebelumnya gitu yang emang anak-anak suka gitu. Pokoknya ya aku seneng sih gitu buat belajar hal baru seperti itu. Oke, dan untuk pertanyaan kelima, bagaimana guru memastikan bahwa kebutuhan dan tujuan siswa selalu menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan di kelas? Maaf, bisa diulangi pertanyaannya? Oh iya, maaf. Bagaimana guru memastikan bahwa kebutuhan dan tujuan siswa selalu menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan di kelas? Oh iya, prioritas utama. Eh, aku tuh percaya kalau setiap siswa punya tujuan dan style belajarnya yang berbeda-beda gitu. Jadi aku sering ngobrol sama mereka, tanya apa sih yang pengen mereka dapetin, apa yang pengen mereka capai, atau apa sih hal yang menurut yang dianggap mereka itu susah gitu. Dari situ aku bisa ngesesuaiin nih cara ngajar supaya mereka lebih nyaman dan semangat. Kemarin juga kayak, Miss, aku pengen ini, pengen belajarnya tuh sambil nonton video, itu seru banget, katanya seperti itu. Jadi kita ngikutin gitu, nyesuaiin, nyesuaiin gitu, supaya mereka lebih nyaman dan tentunya lebih semangat. Oke, next Hmm, question. untuk pertanyaan selanjutnya, apa contoh spesifik dari usaha ekstra atau going the extra mile yang berdampak signifikan pada keberhasilan siswa? Pernah banget waktu itu tuh waktu di kelas ada salah satu siswa yang minder banget bahkan untuk kayak baca kosakata yang udah aku tulis di papan tulis. Jadi aku tuh ngajak dia apa latihan di luar jam kelas tuh karena kan pada nanyain kan, Miss TikToknya apa Miss? Jadi di chat itu kadang kayak, Cuk, kenapa kamu di kelas takut gitu? Padahal kayak jangan takut salah, Miss ada apa namanya? Padahal Miss nggak bakal ngegigit, Miss bakal ngebantu kamu. Terus akhirnya ya lama-lama dari situ akhirnya dia ini jadi semangat gitu maju maju ke depan kelas dan ya sama untuk murid-murid yang lain juga kayak oh kamu jangan jangan takut ya Miss nggak bakal gigit ataupun gimana. Terus jangan ada yang ngetawain juga, jadi setiap ke depan tuh aku selalu ngebisikin kalau misalkan dia salah aku langsung ngebisikin bahwa misalkan contoh kayak apa ya, hungry, hungry, nyuruh ngobrol, I am hungry. Jangan takut. Mereka kan kadang ada yang bilang, I am hungry gitu. Kayak dibaca hungry. Ini bacanya kayak gini, I am hungry gitu. Tapi kalau ekstra, yang aku lakuin yang ekstra itu adalah yaitu lewat chat di TikTok gitu, di DM TikTok. Kayak, coba kamu ngomong ini di VN, seperti itu. Jadi ketika di kelas, dia jadi lebih berani ngomong. Dari situ aku sadar bahwa kadang hal kecil yang kita lakuin itu bisa punya efek besar gitu buat mereka kayak cuman bilang bis gak bakal gigit terus kayak atau itu yang di DM TikTok mereka jadi oh pas ketemu di kelas kayak pengen gitu mereka tuh jadi ada keinginan jadi berani seperti itu.
Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana guru menjadi agen perubahan atau mentor untuk praktik pengajaran bahasa yang efektif di lingkungan sekolah? Hmm, aku aku tuh suka banget ya ngobrol sama guru gitu. Dari SMA tuh kayak bertukar ide, pikiran sama guru tuh aku suka banget. Jadi kadang kita tuh bareng-bareng kayak nyusun aktivitas baru atau sharing metode yang efektif. Aku tuh suka nanya gimana sih kalau misalkan murid bla 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 gini 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 ke guru senior aku gitu. Jadi aku juga terbuka banget gitu buat kolaborasi misalnya eh gimana ya? Ngajar 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 bareng sih enggak cuman kayak ngajak si guru itu gitu ke kelas ya kolaborasi gitu biar lebih seru. Ya seperti itulah paling. Oh iya, iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda berperan aktif dalam kegiatan profesional di luar kelas seperti kolaborasi dengan rekan guru, pelatihan, dan atau komunitas pendidikan bahasa Inggris? Kalau ikut komunitas sih aku nggak pernah ya, belum pernah karena aku pun belum resmi jadi guru gitu, masih magang. Paling kalau berperan aktif di kegiatan profesional di luar kelas, kayak yaitu mungkin magang. Terus kalau misalkan guru-guru kan suka ada supervisi, nah aku di situ ngebantu buat ngevideoin, terus sambil aku kayak nge-observe gitu, oh ini cara ngajarnya kayak gini, kayak gini, kayak gini, ini cara ngajarnya kayak gini tuh seru gitu. Jadi banyak hal baru gitu yang bisa aku temuin yang sangat inspiratif gitu dari guru-guru yang hebat tersebut. Jadi rasanya seru banget bisa berkembang dengan kayak ngelihat doang gitu, gue dapat dapat apa informasi ilmu-ilmu baru gitu. Gitu bukan sih? Iya, iya. Dan untuk pertanyaan terakhir, apa yang membuat Anda merasa bersemangat tentang pekerjaan Anda sebagai pengajar bahasa? Kalau aku tuh paling seneng kalau misalkan lihat siswa yang awalnya tuh nggak berani ngomong, kayak ragu-ragu, terus jadi berani ngomong pakai bahasa Inggris. Kayak contohnya gini, aku tuh nyuruh murid-murid aku, kalau mau ke toilet harus ngobrol pakai bahasa Inggris, kalau nggak bisa kajian diem gitu, nggak boleh ke WC sama sekali. Kayak gitu. Jadinya mereka tuh sekarang pada belajar, berusaha. Awalnya sih nggak langsung harus ngomong Inggris, jadi kayak aku diktein dulu. Tapi minggu depan mereka jadi kayak, ya kalau mau izin excuse me kayak gitu pokoknya. Mereka tuh jadi berani. Jadi ngajar tuh buat aku bukan cuma kerjaannya, tapi cara buat ngasih dampak ke anak-anak kita gitu, ke murid-murid kita dan juga ke orang lain seperti itu. Raisa Em, keren banget. Oh, makasih. Makasih banyak kalian juga keren banget. Makasih Raisa. Sama-sama, aku juga kayak dengan senang hati. Ini makasih banyak udah di interview, makasih banyak. Maaf kalau jawabannya kurang Keren banget kamu memuaskan karena sumpah. segitu adanya. Enggak apa-apa, ih Enggak kok, kamu keren banget kamu. calon guru banget anjir. Ah, Cakep aja. Iya, Sumpah keren aduh, banget. keren banget amin. jawabannya. Makasih banyak. Aku pun belum pede gitu sama diri aku buat jadi guru. Entah nanti mau jadi apa. Ih, Udah kamu bagus udah ada itu. bakat itu. Udah pantas banget. Amin, amin kalian juga semangat ya Ya, nugasnya. makasih ya Ya, Miss Raisa. sama-sama. Makasih juga. Aku ini ada lagi yang ditanyain apa udah cukup?